Oke, balik lagi di sini bersama gua Generasi Santai Santuy Nyantuy. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang Sintayong dan Bung Toel yang tetap masih mengkritik meskipun Sintayong sudah keluar dari kepelatihan timnas Indonesia. Sebenarnya yang diinginkan oleh Bung Toel itu apa sih? Nah, apakah setelah masuknya sekarang kepelatihan baru Patrick Kluivert, Bung Toel ini akan tetap mengkritik kepelatihan baru ini? Apakah sudah berhenti di eranya Sintayong gitu? Nah, jadi kita akan membahasnya dalam waktu yang singkat. Oke, jadi di sini yang gue lihat di sosial media atau di beberapa berita gitu, kenapa sih si Toel ini tetap mengomentari Sintayong meskipun Sintayong sudah memberikan fondasi yang kuat bagi timnas Indonesia dan sekarang lagi berjuang di kualifikasi round 3 Piala Dunia gitu. Yang sedikit lagi kita akan menggapai mimpi masyarakat Indonesia, tapi kenapa di sisi lain si Toel ini tetap mengomentari Sintayong meskipun sekarang posisinya Sintayong sudah keluar dari kepelatihan timnas Indonesia dan dia tetap mengkritik Sintayong yang cocoknya menjadi seorang penjual gitu. Jadi siapa sih Bung Toel ini? Jadi Bung Toel adalah seorang pengamat atau komentator sepak bola Indonesia yang cukup terkenal. Dia sering muncul di acara-acara sepak bola baik di televisi maupun di media sosial untuk memberikan analisis dan pandangannya soal pertandingan, taktik hingga performa tim dan pemain gitu. Gaya komentarnya yang tajam, detail dan berwawasan luas membuatnya sering jadi rujukan bagi pecinta sepak bola Indonesia. Jadi sebenarnya apa sih yang diinginkan Bung Toel yang tetap mengkritik Sintayong meskipun sudah membawa timnas Indonesia ke kualifikasi round 3 Piala Dunia gitu? Bung Toel mungkin mengkritik Sintayong untuk memastikan perkembangan timnas tetap berkesinambungan meski sukses ke round 3 World Cup gitu. Ia ingin timnas terus berkembang, bukan sekadar puas dengan pencapaian sesaat. Mungkin. Jadi kenapa Bung Toel tetap mengkritik Sintayong meskipun ia sudah keluar dari kepelatihan timnas Indonesia dan tetap mengomentari dia cocoknya menjadi seorang penjual atau seorang pengiklan gitu. Jadi Bung Toel kemungkinan mengkritik Sintayong meskipun ia sudah keluar dari kepelatihan timnas karena merasa bahwa performa Sin sebagai pelatih masih belum memenuhi ekspektasi banyak orang. Padahal kan kita sebagai pendukung timnas gitu, ini sebuah pencapaian yang baik gitu. Sebenarnya ini Bung Toel ini apakah emang benci kepada Sintayong? Apakah gimana gitu? Bingung gue juga, cok. Dan kritiknya yang menyebut Sin cocok jadi penjual atau pengiklan mungkin merupakan bentuk sindiran terhadap ketidaksesuaian gaya kepelatihannya dengan kebutuhan timnas. Emang sih Sintayong itu sekarang jadi bintang iklan seperti kopi luwak atau yang lain-lain gitu. Jadi mungkin si Toel ini tetap menjadikan Sintayong itu cocoknya menjadi seorang pengiklan atau penjual gitu. Jadinya sekarang banyak orang jadi tidak suka dengan Bung Toel dan mengancam data pribadinya sehingga Bung Toel lapor polisi. Bung Toel mungkin mendapatkan banyak kritik dan ancaman karena pendapatnya yang sering kali kontroversial dan tajam, terutama terhadap figur publik seperti Sintayong. Dalam dunia sepak bola, kritik terhadap pelatih atau timnas bisa sangat sensitif gitu. Karena ancaman tersebut mengarah pada keselamatan pribadi dan pelanggaran privasi, Bung Toel akhirnya melapor ke polisi untuk melindungi dirinya dan mengambil langkah hukum terhadap tindakan tersebut. Jadi intinya si Toel ini diserang oleh para masyarakat Indonesia gitu terhadap privasinya atau data pribadinya seperti itu. Jadi sebenarnya ini tidak ada asap kalau tidak ada api gitu, cow. Jadi yang pertama awal mengkritik itu siapa dan merasa dia paling tersakiti gitu. Jadi playing victim lah intinya. Nah, jadi sekarang juga ada kepelatihan baru gitu, Patrick Kluivert. Apakah Bung Toel ini akan tetap mengkritik atau mengomentari secara tajam kepada Patrick Kluivert ini? Apakah seperti apa gitu? Apa eranya sudah terhenti saat Sintayong sudah keluar dari timnas Indonesia gitu? Jadi kesimpulan yang gue dapat, kita harus tetap fokus dan bersatu untuk menggapai cita-cita timnas Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia. Meski perubahan pelatih bisa menimbulkan dinamika, kita perlu memberi kesempatan kepada pelatih baru seperti Patrick Kluivert untuk membawa timnas ke level yang lebih tinggi dengan dukungan penuh, kerja keras dan kepercayaan pada pelatih serta pemain. Indonesia dapat mewujudkan impian tersebut gitu. Jadi kita lihat aja apakah Bung Toel akan mengkritik pelatih baru ini, Patrick Kluivert, apakah eranya sudah terhenti seperti Sintayong sudah berhenti dari kepelatihan timnas Indonesia. Oke, seperti itulah. Agak sedikit emosi sih ngebahas yang kayak gini.